Halo teman-teman semua, Arga Kudo is ya. Nah teman-teman, di video kali ini ya seperti yang banyak banget kalian request untuk ngebahas dan nge-breakdown trailer kedua dari Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy ya teman-teman ya. Jadi tenang aja, pokoknya yang begini-beginian bakalan gue bahas, gak mungkin gue gak bahas ya. Jadi kalian tinggal tunggu aja. Emang kenapa sih harus buru-buru banget gitu gua breakdown? Emang dunia bakalan kiamat gitu kalau gua nggak breakdown? Kan enggak, jadi sabar aja, kalian tunggu gitu ya teman-teman. Ya berhubung gua juga lagi enak badan, buat kalian sudah nonton live streaming gua pasti tahu lah gitu ya. Oke teman-teman, jadi ya pasti kalian sudah nonton dan menyaksikan lah ya trailer dari Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy ini yang terbaru ya teman-teman. Dan kalian pasti udah baca dari fanpage atau breakdown dari berbagai macam sumber. Jadi gua bakalan bahas beberapa scene yang cukup menarik yang akan kita breakdown ya teman-teman. Dan kebanyakan scene ini itu nggak ada di trailer yang pertama, karena yang di trailer pertama itu sudah pernah kita bahas juga nih teman-teman ya. Dan kalau yang di trailer kedua ini banyak banget hal-hal baru yang mengejutkan gitu. Jadi kita akan bahas scene-nya terlebih dahulu. Apa yang terjadi di scene itu baru akan kita breakdown dan kita bahas di akhir video ya teman-teman ya. Seperti biasa gua kan kayak gitu, ada siklusnya lah ya gitu. Nah di awal-awal ya ada Ultra Brothers ya teman-teman, ini sama di trailer pertama juga ada. Kemudian Zero di sini dia bilang game on atau permainan dimulai. Kemungkinan ini itu dia katakan saat ingin mulai bertarung dengan monster lain atau ya pengen gelut lah gitu ya. Biasanya kan Zero kayak gitu tuh tipikalnya orangnya ya. Nah makanya dia bilang game on gitu. Dan di sini ada Ultraman Reboot yang sepertinya bakalan jadi tumpuan utama di ceritanya nih, karena di sini dia selalu ada di bagian depan cover dari Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy ini ya teman-teman ya. Dan lalu ada Ultraman Belial yang sedang bilang menarik juga. Ngapain tuh dia bilang menarik ya teman-teman ya. Dan yang kerennya adalah suaranya si Belial ini, walaupun itu adalah form defaultnya atau form baiknya lah gitu istilahnya, tetap aja serem suaranya, pakai suara beratnya gitu ya. Nah kemudian scene selanjutnya ada keluarga bahagia Zeton nih ya teman-teman ya. Bisa dilihat di situ mereka sangat senang dan bersemangat untuk bermain bersama, beranteman bersama Ultraman lainnya gitu. Bisa jadi ini Ultraman ini salah sangka ya teman-teman ya. Padahal keluarga bahagia Zeton ini cuma pengen bermain tapi malah digebugin sama Ultraman ya. Aduh parah banget. Enggak canda. Oke, kemudian ada scene dari Ultra Mother yang memberikan pedang nih kepada Ultra Father. Dan di sampingnya ada Ultraman Belial nih teman-teman. Kenapa ada Belial ya? Padahal ini kan scene-nya itu ada Ultra Father dan Ultra Mother. Kenapa ada Belial early form-nya di sini? Nanti akan kita bahas ya. Dilanjut lagi sama pertarungan antara Ultraman Taro dengan Toregia Evil di sini ya teman-teman. Kita udah tahu sih ya ceritanya gimana dari series Ultraman Taiga gitu. Udah dijelasin semuanya dari awal gitu ya. Jadi kemungkinan di sini cuma bakalan ya begitulah ya. Ada lagi scene Ultraman Belial di sini. Belial lagi. Di sini dia bilang bahwa aku membutuhkan kekuatan yang lebih lagi supaya tidak ada yang bisa menandingi. Lalu diperlihatkan lagi kemunculan villainnya yaitu Absolute Tartarusnya yang merupakan villain utama dari mini series ini ya teman-teman. Lalu ada lagi Ultraman Taiga yang kembali muncul melawan EX Zeton teman-teman. Yang menarik di sini Taiga itu dia juga kembali menggunakan form Cotton Earth-nya yang udah jarang banget dia gunain ya teman-teman, karena dia lebih sering menggunakan form default-nya atau enggak form fusionnya dengan Titus dan juga Fuma itu ya teman-teman ya. Menarik sekali sebenarnya. Dilanjut lagi sama Ultraman Max melawan Kaiju. Ayo siapa nih, tebak nih teman-teman, nama Kaiju dilawan Ultraman Max ini siapa sih? Coba komen di bawah ya. Kemudian dilanjutkan lagi nih sama scene di mana Ultraman Max dirasuki dan perlahan menjadi jahat ya teman-teman. Lalu ada lagi Belial muda yang sedang bertarung. Terus juga ada Neos dan juga 721 yang kembali lagi nih, para Ultraman yang bisa kita bilang terlupakan dan juga underrated nih. Kembali lagi mereka muncul ya teman-teman, bertahun-tahun. Lalu ada lagi Cosmos dan juga partnernya yaitu Justice yang udah bertahun-tahun lamanya kita nggak lihat ini si Justice ya. Akhirnya dia muncul lagi pak, mantap jiwa. Nah kita dikasih sneak peek nih ke Ultraman Great yang masih dengan suit spandexnya gitu ya. Sampai sekarang juga masih menggunakan suit spandex ya, original lah konsepnya gitu, tidak diubah-ubah dari zaman series Ultraman Great sendiri. Sampai sekarang masih menggunakan suit dari spandex gitu ya teman-teman ya.
ada Ultraman Power juga ya teman-teman ya. Dan for the first time kita lihat di trailer ini ada Ultraman Jonius yang bertarung melawan Absolute Tartarus ya teman-teman. Ya yang mana estetik banget gitu backgroundnya. Jadi Ultramannya jadi Ultraman anak senja gitu ya. Karena berhubung ini apa ya, gue yakin banget bakalan full green screen gitu ya teman-teman ya untuk backgroundnya. Jadi art atau backgroundnya itu pasti bakalan estetik dan bagus-bagus banget gitu teman-teman ya. Dan kita tunggu aja sih gimana ya, semoga bakalan keren-keren lah gitu ya. Nah, yang mengejutkan di sini ya ternyata teman-teman, Andromelos juga ikut turun tangan di sini. Coba ada yang baru tahu Andromelos nggak setelah kalian nonton trailer ini? Kalau gue sudah tahu lama ya, tapi nggak bakal gue jelasin di sini karena di sini gue cuma pengen breakdown doang dan nggak terlalu menjurus ke satu karakter ya gitu ya teman-teman. Kalau kalian pengen cari silakan searching aja lah, banyak kok informasinya. Nggak disangka Andromelos bisa turun ke sini ya. Lanjut lagi nih, Ultraman Reboot mempunyai senjata baru berupa spear atau tombak nih. Makin keren aja ini Ultraman negara tetangga ya. Mantep. Kita tunggu aja, semoga Indonesia punya Ultraman sendiri. Mantap. Nah, lalu kita bisa lihat di sini ada Ultraman Z default formnya bersama Taiga, bertarung mereka berdua ya teman-teman. Ya sesama Ultraman muda gitu kan ya, mereka mantep. And then di sini kita lihat bahwa Zero, Reboot, Fuma, Titus, Grigio, Melos dan juga Jonius bertarung bersama. Ada di atas tebing atau di atas bukit begitu ya teman-teman ya. Dan yang terakhir kita diperlihatkan pada form original dari Ultraman Toregia, yang sangat tidak diduga akan menjadi bagus begitu ya desainnya teman-teman. Walaupun banyak yang nggak puas sih sama desain early-nya Toregia gini. Oke, jadi gue akan breakdown ya teman-teman ya, karena tadi kita sudah bahas scene-nya dan sekarang kita akan bahas breakdown-nya, apa yang terjadi di scene tersebut. Gue nangkap sih bahwa alur cerita ini di miniseries ini, maksud gue, itu maju mundur ceritanya. Jadi bukan cuma satu alur doang, melainkan ada alur maju dan juga alur mundur. Yang mana ada beberapa scene flashback ya teman-teman yang merupakan alur mundur, seperti scene di mana Ultra Mother memberikan pedang kepada Ultra Father ya di sini. Itu pedang apa, Bang? Nah, pedang itu digunakan untuk bertarung melawan Emperor Seijin atau Emperor Seijin ya teman-teman ya. Buat yang nanya lihatnya di mana, kalian bisa lihat di series Ultraman Mebius karena di situ diceritakan sendiri sama Emperor Seijin ya. Jadi dulu Emperor Seijin pernah menginvasi planet Ultra begitu teman-teman. Dan akhirnya dia berduel dengan Ultra Father. Pokoknya mereka berduel lah gitu ya teman-teman. Dan konsepnya, karena konsep dimensi di Ultraman Mebius belum dibikin, maksud gue konsep planet ultranya belum dibikin, jadi pakai dimensi dulu di Ultraman Mebius yang mana merupakan background berwarna kuning emas begitu teman-teman. Lalu kenapa di sini itu ada Belial, Bang? Belial itu di situ masih muda teman-teman, sama seperti Ultraman Ken, dan kemungkinan dia ngebantu melawan invasi tersebut, yang mana akhirnya dia itu powerless dan bisa dikalahkan dengan mudah lah sama monster-monster atau bahkan sama Emperor Seijin sendiri. That's why di scene ini Belial kepengen kekuatan yang lebih lagi ya teman-teman. Namun niatnya salah kan, bukan dengan niat yang tulus, sehingga dia nggak sanggup untuk menerima kekuatan tersebut dan akhirnya dia di-banish atau dia diusir dari planet Ultra ya. Sehingga ya seperti yang menjadi kalian kenal sekarang, Ultraman Belial begitu ya teman-teman. Teori ini didukung dengan saat Belial diusir dari planet Ultra, tanduk dari Ultra Father itu masih pendek teman-teman, masih pendek, dan dia itu berarti masih muda ya teman-teman. Dan ini tanduknya pun sama seperti dimana saat di scene ini, dimana Ultra Mother memberikan pedang kepada Ultra Father ya begitu teman-teman. Dan di sini ini ya menandakan juga bahwa si beliau itu masih muda, Ultra Father ini, karena tanduknya masih pendek. Karena semakin tua umur Ultra Father, tanduknya akan semakin besar gitu teman-teman. Kemudian flashback tentang Taro dan juga Toregia akan diulas di sini teman-teman. Jadi mini series ini kebetulan mungkin bakalan membahas beberapa kejadian flashback atau masalah-masalah yang belum terselesaikan atau belum tuntas lah, istilahnya masih jadi plot hole gitu ya, gimana. Dan yang mana kebetulan juga akan membantu dari jalan cerita Ultra Galaxy Fight ini gitu teman-teman. Nggak cuma sekedar flashback doang, tapi dari flashback itu akan ada suatu kuncinya teman-teman, suatu kunci yang akan membantu untuk melawan
Absolute Tartarus begitu. Sebenarnya banyak yang gak nyangka sih sama desain orinya Toregia, karena banyak yang ngira color timernya itu mirip sama orb ya bulat begitu. Maksud gue O begitu ya teman-teman. Padahal di sini bulat seperti Ultraman era Showa lainnya gitu. Motif badan Toregia pun terbilang unik karena di sini campuran dari biru tua, terus juga silver dan juga biru muda. Karena jarang-jarang ada Ultraman yang pakai warna biru muda ya teman-teman. Yang paling cuma ada beberapa seperti ada Fuma dan juga Zero Luna Miracle, yaitu mereka menggunakan warna biru muda teman-teman. Dan bisa jadi pertemuan antara Toregia dengan Grimdo ini akan dibahas lebih dalam lagi sih, bisa jadi teman-teman, bisa jadi. Nah sisanya alur maju semua nih kayaknya, yang mana Max bakalan terkena kekuatan jahat dan berpotensi juga bertransformasi menjadi Ultra Kaiju. Kenapa gue bilang begitu? Karena di sini kita lihat bahwa tangannya Ultraman Max ini perlahan-lahan juga berubah menjadi tangan kaiju teman-teman, dan kemungkinan dia itu akan ditolong oleh Great, Powered dan juga Reboot, karena diperlihatkan Reboot terus juga Great dan juga Powered mereka sama-sama bertarung di bawah tanah, yang mana persis sama background yang ada di belakang Ultraman Max begitu teman-teman. Kemungkinan bakalan ditolong sama 3 Ultraman itu. Selanjutnya Cosmos dan juga Justice. Comeback Justice ini banyak bikin veteran fans Ultra ini kepengen buat nonton series ini teman-teman, karena kita lihat Cosmos di sini akhirnya dia menggunakan form future-nya lagi, yang mana cuma digunakan di movie Ultraman Cosmos versus Ultraman Justice The Final Battle, dan juga Justice dengan form Crusher-nya teman-teman. Mungkin mereka butuh power up karena kurang kuat saat mereka melawan Reugosid ini teman-teman. Dan apakah Legend akan muncul karena kedua Ultraman ini sudah ada ya? Menarik juga nih, kita tunggu aja apakah muncul atau kagak. Tapi kayaknya bakalan jadi OP banget kalau si Legend muncul. Tartarus kayak bakalan sekali serang doang udah kayak etam itu ya. Kita lihat aja nih ya teman-teman ya, Cosmos ini bakalan ditemenin sama Neos, 721 dan 80 teman-teman. Kenapa gue bilang begitu? Karena lagi-lagi gue lihat dari backgroundnya teman-teman, background langitnya itu persis dimana Cosmos Justice ada, terus juga Neos 721 ada, dan juga 80 ada. Diperkuat lagi ini dengan adanya ledakan pas saat si Absolute Tartarus ini muncul, mereka semua ada di dalam ledakan itu begitu teman-teman ya. Kemungkinan mereka munculnya bareng-bareng dan tiba-tiba diserang sama si Absolute Tartarus ini ya teman-teman. Semoga aja Legend muncul dah ya, tapi ya jangan juga, tapi takutnya jadi kecepetan gitu kalau Legend muncul, apalagi kalau Noah muncul. Aduh parah banget, itu bakalan cuma jadi 1 episode doang itu kalau Noah muncul ya. Parah banget dah. Nah, yang terakhir itu Taiga dan juga Z. Ini sebenarnya unik sih teman-teman untuk dibahas, karena di sini Taiga dan juga Z 2 Ultraman muda. Terus juga flashbacknya ini tentang 2 Ultraman baik yang menjadi jahat teman-teman, yang menjadi evil gitu. Menarik juga sih. Kemungkinan si Taiga dan Z ini awalnya mereka bertarung bersama sampai mereka berdua itu pengen etam ya, pengen mati karena nggak kuat ngelawan musuh yang ada di situ. Ini menjelaskan kenapa yang di scene ini cuma ada nggak ada Taiga, tapi cuma ada Titus dan juga Fuma. Gua rasa mereka datang buat nolong Taiga dan juga Z yang udah kewalahan gitu, karena backgroundnya lagi-lagi sama latarnya gitu teman-teman. Tapi bisa juga nih Taiga sudah ketemu sama Andromelos karena mereka sama-sama bertarung di langit yang cerah, yang kemungkinan dalam satu scene mereka bisa sudah bertemu, dan tiba-tiba saat keadaan sudah semakin memburuk, Taiga nyuruh Andromelos untuk memanggil bantuan. Bisa jadi begitu. That's why Andromelos ada di pasukan dimana saat mereka menolong gitu teman-teman ya. Oke, jadi sampai di sini aja nih gue breakdown dari trailer kedua Ultra Galaxy Fight kali ini teman-teman. Buat kalian gimana? Apakah kalian punya teori atau kalian ada yang sependapat sama gue? Komen aja di bawah. Tapi kalau kalian gak setuju sama pendapat gue ya jangan ngegas, jangan toxic ya gitu teman-teman. Gak ada doktrin bahwa apa yang gue katakan ini benar. Semua kembali lagi ke kalian. Semua adalah teori, semua adalah bebas berpendapat ya begitu teman-teman. Oke, jadi kita tunggu aja gimana cerita dari mini series Ultra Galaxy Fight di episode konspirasi ini. Semoga memuaskan. Oke, sekian dari gue Arga Kudu. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace. Cheerio. Pow.